guys, coba bayangin gimana kalau misalnya ada serangga yang imut-imut, lucu menggemaskan, bisa jadi superhero buat tanaman kita. Yap, bener, itu dia si kumbang kecil. Kali ini aku bakalan cerita tentang efikasinya, gejala yang ditimbulkan, sampai cara ngatasinnya. So, stay tune, bye-bye. Sebelumnya kalian tahu nggak kalau sebenarnya kumbang itu bukan cuman sebagai predator aja bagi tanaman, tapi bisa juga sebagai hama. Kira-kira kenapa ya? Di sini kalian bisa lihat bedanya, ada yang di sebelah kiri itu gambar predator dan yang di sebelah kanan itu adalah gambar hama. Sampai sini kalian bisa lihat nggak kira-kira apa perbedaan kumbang sebagai predator dan sebagai hama? Yap, benar. Kalau sekilas kita bisa lihat ya, yang predator itu kulitnya mulus, tapi yang hama dia itu ada kayak bulu-bulu halus di sekitar tubuhnya. Oke, sekarang kita bakal masuk ke bagian klasifikasi dari si kumbang koksi ini. Gampang banget teman-teman. Oke, di sini kingdomnya dia itu animalia, termasuk hewan. Filmnya Arthropoda yang mempunyai kaki berruas-ruas. Kelasnya insekta yaitu serangga. Ordonya Coleoptera. Familinya Coccinellidae. Genusnya Coccinella dan spesiesnya Coccinella septempunctata. Yaitu spesiesnya Coccinella septempunctata. Gimana sih kira-kira kita bisa tahu kumbang koksi? Cuman tahu nama aja mana cukup, kita harus tahu dong ciri-cirinya. Nah, di sini aku mau jelasin ciri-ciri dari kumbang koksi. Yang pertama, kumbang koksi itu ukurannya mini, cuman 1-10 mm doang. Tapi masih bisa dilihat oleh mata. Yang kedua, dia itu bentuknya oval, cembung, dan punya tempurung kecil di atas badannya. Dia warnanya itu mencolok, warna merah, oranye, kuning, tetapi di tempurungnya itu ada bintik-bintik hitam. Nah, sayap depannya itu dia keras, yang bisa kita sebut sebagai elytra, yaitu fungsinya untuk melindungi sayap belakang. Dia juga punya antena yang pendek buat alat peraba. Kumbang koksi ini dia termasuk sedalam metamorfosis sempurna. Dia artinya melewati 4 tahap. Bedanya metamorfosis sempurna dengan tidak sempurna, kalau sempurna itu melewati tahap pupa atau ulat, sedangkan kalau tidak sempurna itu tidak melewati tahap pupa. Nah, si kumbang koksi ini melewati tahap yang pertama yaitu telur. Dia biasanya meletakkan telurnya itu di bawah daun. Warna telurnya itu kuning ke oranye gitu. Yang kedua itu fase larva. Dia bentuknya itu mirip buaya kecil berduri, dan dia itu rakus banget makan kutu daun. Nah, itu dia alasannya kenapa dia disebut sebagai predator, karena bermanfaat. Yang ketiga yaitu tahapnya pupa. Dia itu menempel di daun, nanti warnanya itu kuning ataupun coklat. Yang keempat itu adalah imago. Imago ini dia sudah jadi kumbang dewasa. Nah, si kumbang koksi ini mempunyai total siklus hidup 4-7 minggu, dan itu sangat cepat. Secara umum, perannya lebih banyak positif ya. Nah, si kumbang koksi ini dia itu predator alami kutu daun, tunggai, trips, dan serangga kecil lainnya. Bisa juga sebagai pestisida hidup yang ramah lingkungan, membantu petani mengurangi ketergantungan sama pestisida kimia. Dia ini juga jadi indikator dalam ekosistem yang sehat, karena kalau ada banyak si koksi berarti lingkungan masih seimbang. Keren kan? Serangga kecil tapi kontribusinya gede banget. Tapi kalau misalnya kita ketemu sama kumbang koksi yang nakal sebagai hama itu, gimana cara ngatasinnya? Nah, ada 4 cara. Aku bakal kasih tahu dari yang paling awal dulu. Nah, kita bisa melakukan penanganan secara alami. Kita bisa pelihara musuh alami atau tanam bunga refugia kayak marigold, kenikir, dan yang lainnya buat narik si predator kumbang koksi. Oke, yang kedua itu penanganan mekanis. Cabut aja manual larva atau kumbang yang merusak daun atau potong bagian daun yang parah. Yang ketiga, penanganan hayati. Kita bisa gunakan jamur Bauveria bassiana atau lepas kumbang koksi predator biar lawannya seimbang. Yang keempat, ini yang terakhir adalah penanganan secara kimia. Ini opsi terakhir banget ya teman-teman. Pakai pestisida nabati kayak mimba atau sirsa. Pestisida kimia jangan langsung ditembak karena bisa membunuh kumbang-kumbang yang baik juga. Nah, itu dia alasannya.